Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masih di bab yang ke-79 di kitab Riyadhus Shalihin, bab al-walil adil, yang pemimpin atau wali yang adil. Telah dibacakan hadis yang pertama dari bab ini. Sekarang hadis yang kedua, atau hadis yang ke-660. Wan Abdillah bin Amr Ibni Asim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Dan dari Abdillah bin Amr bin As, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, berkata dia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang adil, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang adil, indallahi, di hadapan Allah, ala manabiro, di atas mimbar-mimbar min nurin, dari cahaya, yaitu aladina, orang-orang yang ya'diluna, mereka itu berbuat adil, fi hukmihim, pada hukum mereka, wa ahlihim, dan mereka berbuat adil pada keluarga mereka. Wa mawalu, dan orang-orang yang dia lindungi, orang yang dikuasakan padanya. Ini fadilah ya, orang yang adil akan diberi mimbar-mimbar dari cahaya. Artinya fadilah atau keutamaan seorang yang adil, menempatkan pada tempatnya. Siapa mereka itu yang dikatakan dengan orang-orang adil yang mendapatkan mimbar-mimbar di akhirat kelak? Yaitu adalah orang-orang yang adil pada hukum, kemudian adil pada keluarga mereka, dan orang-orang yang dia kuasai, artinya yang dia lindungi mestinya dari keluarga, ya mungkin orang yang dititipkan padanya, kalau seorang guru yang muridnya, ya. Kalau mungkin seorang kaya ya pembantunya, dan lain sebagainya, itu termasuk itu. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Auf bin Malikin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Dan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata si Auf bin Malik, beliau pernah bersabda begini, khiyaru a'immatikum, paling pilihannya imam-imam kalian itu, aladina, orang-orang yang tuhibbunahum, mereka itu, para imam-imam tadi, mencintai mereka, mereka yang dipimpin, wa yuhibbunakum, dan
kalian dan imam-imam tadi juga mencintai pada kalian. Tuhibbunahum itu awal itu kalian mencintai mereka. Ya, kalian para rakyat itu mencintai hum di sini aimatikum ya, imam-imam kalian. Jadi paling pilihan baiknya dari pemimpin kalian, imam kalian itu ialah orang-orang yang kalian para rakyat itu mencintai mereka, para pimpinan. Kemudian wa yuhibbunakum, pemimpin atau imam-imam itu juga mencintai kalian. Jadi rakyat mencintai pimpinan pun mencintai rakyat. Itu menjadi pilihan paling baiknya. Wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan alaihim atas mereka pimpinan. Wa yusalluna alaikum, dan mereka para pemimpin itu mendoakan atas kalian juga. Jadi letaknya begitu, rakyat mendoakan pimpinan juga mendoakan rakyat. Ini mungkin orang tua mendoakan anak mendoakan orang tua. Ini suami mendoakan istri pun juga mendoakan suami. Wa syiraru a'immatikum, dan paling jeleknya imam-imam kalian atau pimpinan-pimpinan kalian yaitu aladina, orang-orang yang tubghidunahum, kalian itu membenci mereka. Wa yubghidunakum, dan mereka para pemimpin tadi membenci kalian. Wa tal'anunahum, dan kalian melaknat mereka. Wa yal'anunakum, dan mereka para pemimpin itu melaknat kalian rakyat. Kum di sini itu adalah pengganti daripada orang-orang beriman. Kaliannya artinya orang beriman. Rasulullah berbicara sama sahabat. Jadi kalian sebenarnya kalimat kum di sini adalah kaum muslimin yang dimaksud. Jadi ada di kalangan mereka itu ada amir atau ada pimpinan atau ada imam yang justru imam itu melaknat kepada rakyat ataupun kebalikannya, rakyat itu melaknat pemimpin. Qala berkata Rawi si Auf bin Malik, kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afalatuna bidhum, apakah tidak kami ini melawan mereka? Itu nanti dia buang nih. Nah, dia kalau dia punya kedudukan dilengserkan saja ya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, la, tidak, jangan. Ma'aqamu fikumus sholat, selagi mereka para pimpinan, para imam tadi pada kalian itu melakukan sholat. Di kitab lain itu diulangi 2 kali, la ma'aqamu fikumus sholat, ini 2 kali. Rawahu Muslim. Qaulu, ucapan tusalluna alaihim, tusalluna alaihim itu artinya tad'una lahum, ya, kalian mendoakan mereka. Jadi tusallu ini sholawat itu bisa diartikan doa. Maka kalau sholawat diartikan doa, maka ya sholawat itu dengan cara yang benar, ini begitu. Sholawat yang dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang shollu ini bisa diartikan sholat, kadang-kadang diartikan sholawat, kadang-kadang bisa diartikan doa. Ya, doa. Tergantung konteks daripada pembicaraan yang sedang dibicarakan dalam hadis ini. Disebut kalimat mustarok atau satu kalimat tapi banyak arti. Ini mustarok. Di hadis ini berbicara soal pimpinan yang baik dan pimpinan yang jelek.
pimpinan yang baik ya, itu adalah di sini imam kita. Imam kita itu adalah orang yang kita pilih. Orang yang kita pilih. Artinya kalau disebutkan orang pemimpin adalah pemimpin ya disebutkan Allah itu di orang-orang beriman harus taat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kedudukan itu taat pada Allah dulu, taat kepada Rasul, kemudian ulil amri minkum. Jadi kalau ulil amri minkum pemegang urusan pada kalian atau seorang pemimpin itu adalah melanggar Allah dan Rasulnya boleh tidak diikuti. Tapi selama melanggar tidak boleh diikuti. Sepanjang ini maaf ada sebagian di wallahu a'lam katanya di kalangan Syiah katanya itu kedudukan imam itu lebih tinggi daripada Rasul. Innalillah seperti itu bukan mereka ngawur ya, bukan. Itu di surat Al-Baqarah itu ada wa idzibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atamahum. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diberi ujian, jadi Nabi kan ujiannya berat, dakwahnya di hadapan dengan ayahnya sendiri. Nek menghadapi orang lain mungkin gampang gitu, menghadapi ayah keluarga sendiri, nggak punya anak, begitu punya anak bisa ngomong suruh menyembelih itu berat. Nabi Ibrahim dihadapkan sendirian, dia mengabdi pada Allah Ta'ala, tapi di kalangan masyarakat khalayak umum itu penyembah berhala, berani sendirian menghancurkan berhala, tapi dilalui satu persatu dengan sempurna. Nah, seorang nabi ini setelah itu Allah berfirman, ini ja'iluka linnasi imama. Lah ini yang dijadikan mereka. Kalau Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau Ibrahim untuk orang banyak sebagai imam. Lah ini sudah Rasul terus diangkat menjadi imam. Lah ini menurut versi mereka. Ya mestinya buka kitab-kitab salaf, artinya membuka Ibnu Katsirnya dibuka, Tabarani dibuka dan lain sebagainya, biar tidak akalnya yang bicara. Kalau akalnya bicara terus opo wae terus arahnya ke sana, elastis sekali Al-Qur'an itu, kayak dibawa kemana-mana. Wallahu a'lam, katanya seperti itu. Kalau yang terjadi seperti itu berarti bertentangan dengan ayat ini. Ini Allah, Rasul baru imam, tidak kok dibalik imam dulu, amir ulil amri minkum dulu, kemudian Rasul, Allah banyak begitu. Mestinya tidak seperti itu. Untung kita tidak termasuk orang-orang yang berfirqah ke sana kemari, sehingga tidak belajar menelaah kekurangan orang lain. Kebetulan saya dapat dengar keterangan seperti itu. Orang katanya, udah kok lah itu. Innalillah, saya bukan orang itu. Nah, kita ini pokoknya diperintah oleh Allah Ta'ala menjadi muslimin. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah ya, wa amila sholihan. Gitu. Syaratnya dia menjadi wa amila sholihan innani minal muslimin. Ini kan ayat. Tidak ada satu seruan yang paling baik diperbandingkan menyeru kepada aturan Islam kemudian beramal soleh akan diterima Allah dengan syarat innani minal muslimin. Itu saja. Kami orang muslim. Ya itu. Sampai ke sana. Nah, ini bab imam, kita kembalikan ke sana. Nah, jadi imam-imam mereka itu adalah yang dimaksud di sini adalah imam yang dipimpin, yang memimpin kaum muslimin dan diangkat oleh kaum muslimin. Coba setelah Rasulullah SAW wafat ini, saking gentingnya para sahabat itu membagi tugas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena mertuanya dan termasuk ahlul bait itu ya, dipasrahi karena kewajibannya untuk apa? Ya ngeramut lah jasadnya Rasulullah SAW yang wafat. Sementara sahabat-sahabat ini musyawarah tentang pengangkatan seorang pimpinan amir pada saat itu. Meskipun Ali tidak diikutkan, tapi karena itu tadi membagi tugas. Tapi kalau diikutkan semua, siapa yang ngurusi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengurusi jasadnya Rasulullah SAW, terus muslimin ada masa patrol, kekosongan tidak ada pemimpin, siapa nanti yang menggerakkan kaum muslimin ini? Kan tidak ada. Sementara itu butuh orang meninggal, butuh segera. Ini pengangkatan pemimpin juga segera. Jangan ada satu kelompok tidak ada pemimpinnya. Jadi kaum nanti tidak bisa menjadi umat, tidak bisa menjadi hidup secara sunnah kemudian berjamaah. Lah jamaahnya mana? Oh, dikatakan jamaah itu punya pemimpin, meskipun ditinggalkan 1 hari, kalau dia itu berpisah maka tidak. Wah, kami sunnah wal jamaah, lah imammu sopo. Kalau dulu kan dibayar oleh Rasulullah SAW ya. Karena Rasulullah SAW itu adalah seluruh, menyeluruh. Kemudian setelah itu pengganti khilafah yang menguasai kaum muslimin itu dibayar semuanya ya, pemimpinan sampai terselesaikan di Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian barulah mereka itu dipimpin oleh pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Ini kisah yang panjang. Nah, itu artinya kum itu adalah yang memimpin dari kalangan kalian, dipilih oleh orang muslimin mengurusi kaum muslimin. Maka bagian-bagian pemimpin yang ada sekarang ini dipilih campuran gitu ya, aturannya bukan aturan Islam. Nah, aturan Islam kan masih sholat. Nah, maksud di sini adalah yang kan masih sholat tidak boleh dilawan itu karena yang memilih kita. Dulu itu milih pemimpin itu jabat tangan, istilahnya bayat. Coba ketika ketegangan terjadi masa kekosongan pemimpinan itu kan maunya muhajirin punya pimpinan sendiri, kemudian ansor punya pemimpin sendiri. Lu itu memanas itu ketika Rasulullah wafat itu. Masa kita walaupun 1 hari harus ada pemimpin, masa kita tidak ada pemimpin, tidak bisa jadi jamaah kita. Para sahabat. Akhirnya orang yang pertama kali tidak setuju adalah Umar bin Khattab. Oh, kalau ini berkelanjutan bahaya ini. Ada 1 pedang 2 mata. Nah, akhirnya tidak langsung Umar bin Khattab ini memegang tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membaiat beliau. Kemudian diikuti seluruh sahabat membaiat. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada tanda-tandanya menjadi pengganti kepemimpinan, bukan pengganti Nabi loh. Kalau Rasul berhalangan tidak hadir, kan pernah tidak hadir waktu sholat, kemudian Aisyah ini disuruh oleh Rasulullah, walaupun Aisyah tidak setuju awalnya. Aisyah perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami, kan nanti sakit. Wah, Abu Bakar ini pun yang cengeng, mungkin nangisan lah, imami nangis ya. Terus pokoknya perintah si Abu Bakar untuk mengimami orang banyak sampai 3 kali, ya sudah. Setelah itu 3 kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu imami betul. Rasulullah agak enteng pergi ke masjid, orang banyak rame gitu loh. Ini si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nah, akhirnya kan kalau sekarang mungkin subhanallah mungkin itu, atau mungkin dem gitu. Gitu. Sampai ngelilik lah si Abu Bakar ini. Akhirnya Rasulullah sebetulnya ngasih tanda, udah teruskan, sudah dapat izin gitu. Tapi Abu Bakar merasa tidak pantas lah mengimami Rasul lagi. Satu-satunya orang yang dipercaya Rasulullah SAW mengganti kedudukannya. Nah, itulah yang dijadikan Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW wafat, harus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memimpin umat ini. Ya. Karena pun Abu Bakar kali Umar pun jadi satu, kan sahabat lain pasti jadi satu. Nah, itu sahabat yang terdekat pilihan Rasulullah SAW. Orang-orang dijamin masuk surga itu pertama kali yang diucapkan lewat lisan beliau siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Jadi orang-orang pilihan. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah awal itu itulah orang yang
terbaik. Dan masa-masa itu adalah masa-masa keemasan Islam. Mulai fitnah timbul muslimin ini di zaman Umar bin Khattab. Kalau nggak kenceng Umar ini, wah sudah fitnah ini sudah luar biasa. Dan ini kalau di zaman Utsman bin Affan, masya Allah. Di zaman Ali, masya Allah. Di kalangan muslimin bergejolak. Nah, jadi di hadis ini paling baiknya cirinya imam atau pemimpin yang baik itu adalah pemimpin itu mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan pimpinannya. Pimpinannya itu mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pimpinannya. Nah, gitu, oke. Kemudian kalau pimpinan jelek itu adalah itu tadi. Pimpinannya itu, rakyatnya itu benci kepada pimpinannya, pimpinannya juga membenci kepada rakyatnya, saling membenci, bahkan melaknat lagi. Loh, padahal ini belum terjadi ketika Rasulullah SAW ini bersabda, ini belum terjadi. Nah, akhirnya sahabat ini yakin apa yang disampaikan Rasul pasti terjadi. Sampai dia menanyakan, ya Rasulullah, kalau terjadi seperti itu, apakah boleh kami ini membuang pimpinan itu saja? Tak lawan aja. Perlu tak bunuh saja pemimpin seperti itu. Oh jangan. Itu kalau membaiat kok membunuh pimpinan kalian itu. Dan tidak boleh melepaskan ikatan janji setia atau pembaiatan itu tidak boleh kok. Meskipun keadaannya bagaimana, ya sepanjang tidak memerintahkan maksiat lakukan. Tapi masih sholat kalian. Kita perhatikan si Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu kan mungkin yang masya Allah kerasnya luar biasa, musuh nggak muslim sendiri, masya Allah. Nah hadis-hadis seperti ini yang hati-hati kan masih sholat, dan dipilih bukan dari kalangan muslimin kok, dan bukan pakai aturan muslimin kok. Wa an Iyad bin Himarin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ahlul jannati salasatun. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ahlul jannati salah satu, penduduk jannah, ahlul jannah itu ada 3 macam. Yang pertama du sultanin muksitun muwafakun, yaitu orang yang mempunyai sifat sultan, itu pemimpin yang adil dan dia mendapatkan taufik. Taufik itu kecocokan. Jadi mendapatkan amanah, perintah apapun cocok dia lakukan. Wah ini begini kayak Umar itu garongnya seperti apa itu, premannya sahabat itu, masya Allah. Tetapi dibacakan ayat itu dia melemah dia. Ketika ada berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, apa terima Umar ini? Cabut pedang, lari-lari dia. Siapa mengatakan Muhammad mati tak bunuh? Jadi orang yang paling dicintai, melebihi istrinya, melebihi keluarganya, dikatakan meninggal, orang terima. Dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan pedangnya dimasukkan. Berhenti nih. Begitu kerasnya. Kan kebalikan orang sekarang nih. Orang kelama dibacakan ayat, pelan-pelan utangnya. Masya Allah, balik. Malah ditahan ayat. Tapi ada kecocokan, jadi cocok, nantinya cocok, senang yang melakukan itu, senang. Yang kedua, warajulun rahimun raqikun, seseorang yang belas kasih, kemudian raqib, lembut al-qalbi, hatinya, likuli dzil qurba wa muslimin, ya, pada tiap-tiap yang mempunyai kerabat dan kaum muslimin. Artinya ini yang kedua ini adalah seseorang yang berbelas kasih, kemudian dia hatinya itu lembut pada tiap-tiap yang punya kerabat, artinya menyambung kekerabatan
Yang pertama, yang kedua menyambung hubungan muslimin. Jadi penting kepada siapapun muslimin yang lain itu, anak-anak itu dapat selebaran lomba di saudara kita di NU, ikut saja, cerdas cermat, pokoknya melu lah, nyambung persaudaraan. Oh, ternyata pertanyaannya seputar soal ya kelompok mereka, ya soal jawab, sholawat Maria, boleh nggak tahu ya, pokoknya menang lah, tidak perlu dijawab ini ya, dan sebagainya. Tidak apa-apa, yang penting ikut ini aja. Kan masih bisa ikut di tafid misalkan gitu. Pada hal-hal yang bisa kerjasama kita kerjasama, hal-hal yang sudah tidak bisa kerjasama ya sudah. Itu saja. Kemudian yang ketiga itu wa'afifun, afif, orang yang gampang memaafkan, muta'afifun, dan orang yang suka memaafkan. Jadi dia pemaaf, selalu minta maaf, dia gampang, pokoknya minta maaf, kemudian dimintai maaf dia gampang juga. Pemaaf memaafkan, nah dia. Du iyalin, dan orang yang mempunyai kekeluargaan, artinya ya asyirah lah bahasa kita ya, bukan hanya sekedar iyal, itu bukan hanya sekedar keluarga, anak, istri, anak, bukan, nanti arahnya ke yaitu di asyirah itu keluarga besar yang bukan hanya terat. Jadi kalau kita mungkin di Arab Saudi atau merantau di mana, dari mana? Dari Indonesia lah, atau merasa nah ini asyirah saya, ini orang Indonesia. Atau kita di Solo, jadi yang putih Wonogiri, wah lah ini perasa, saya juga Wonogiri lah, ini asyirah. Hubungannya itu sampai bukan hanya hubungannya, tapi hubungan, masya Allah, itu dianggap itu sama muslim, sama-sama muslim yang atau sak negara atau sak kecamatan atau sak kelurahan, terus ada sambung. Wajar orang muslim tanyanya itu kan, pripun dakwah itu mriku lha ngoten nggih. Pripun pengawasannya mesti yang ditanyakan begitu. Karena apa? Orang-orang yang ahli dakwah. Sebagaimana orang-orang yang ahli usaha, tanyanya juga begitu, piye usaha nih dan lain sebagainya. Jadi percakapan mereka itu cuma seputar urusan dunia saja, urusan dunia dan sebagainya. Nah ini jannah ini kalau di hadis ini tiga ini rawahul Muslim, tergolong hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 kelompok ahli jannah. Di hadis ini, di hadis lain berbeda lagi, karena banyak orang masuk jannah itu jalannya masya Allah. Ada yang lewat itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, itu orang yang diampuni dosanya, kan masing-masing satu sama lain, masing-masing tidak ngagei rasanya itu, tidak semua. Dan sahabat pun juga sama. Antara Abu Bakar dan Umar, sahabat yang pilihan itu saja, punya watak berbeda, ketika terjadi perang banyak tawanan itu saja dimusyawarahkan oleh Rasul. Gimana tawanan ini? Dan dikatakan Umar dibunuh. Tawanan pokoknya pelorot nekatoe wis gondrong pateni sudah udah balik gitu. Balik bunuh. Walaupun perempuan, tapi kalau dia itu angkatan ikut perang, angkatan tidak boleh dibunuh. Tapi kalau itu bawa senjata pasukan perang boleh dibunuh. Pasukan perang yang tidak boleh itu kan wanita yang tidak, orang-orang sipil. Nah, itu tidak boleh dibunuh orang tua dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Orang-orang Yahudi itu ngawur. Korbannya banyak, rumah sakit dibom, pengungsian dibom, iso apa? Orang lagi sholat di bordil ya sudah, tidak gentle lah istilahnya, tidak sebagaimana orang-orang muslimin, menghindar. Lawan saya itu juga orang, saya militer juga militer lawannya, sampai
apa namanya, manusia diadu sama macan, terus gaya aturan, yo perangi aturane isane nyokot karo grawuk yo, ayo menang macan lah ngene. Nyakot wong ngono nyokot macan yo kena apa-apane. Atau manusia justru grawuk macan ya ilang gatele macane. Ganti macane grawuk manusia ya pisan dedet. Mereka kan maunya begitu. Perang itu mereka atur, kudune ngene. Menguntungkan mereka. Ya. Muslimin tidak mau diatur namanya perang itu tipu muslihat. Jadi kita dari hadis ini berarti kita disuruh menyambung hubungan kekerabatan, ya, dan menyambung hubungan saudara muslimin. Jadi perintahkan oleh Allah Ta'ala lewat Rasul ini. Kemudian juga orang itu jangan menjadi orang yang sulit dijalui ngapura orang dalam apa mana jaluk ngapura wae jangan. Lain orang pemaaf dan dimintai maaf wah longgar sekali. Dah. Kan ada orang dianggap sepele nih kalau di hadis itu Rasulullah sedang duduk-duduk di emperan masjid itu akan datang orang ahli jannah. Sahabat itu nunggu-nunggu sapa? Ternyata orang biasa datang ke masjid sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam, balik. Apa istimewanya wong kok sampai Rasul mensabdakan akan datang ahli jannah, ternyata wong ini yang teko. Akhirnya sampai dibuntuti sampai rumahnya tanya. Nginep apa itu nginep? Apa wae nyambet gawe kumpul bojo ya kumpul bojo ya. Kumpul anak kan. Apa istimewa wayang dagang apa ini? Sholat malam ya. Ternyata dia itu ditanyakan ini penjenengan itu disabdakan Nabi ahli jannah. Dia tidak merasa. Oh iya tuh lain. Rasanya ngikutin jenengan amalan jenengan apa? Ternyata sebelum tidur dia muhasabah diri. Kira-kira satu hari tadi saya telah berbuat apa? Menyakiti orang enggak? Dia buru-buru minta maaf. Dan dia sebelum tidur sudah hatinya aja plong. Tidak ada rasa ghil. Kalau kita tidak ada rasa enak dengan sesama muslim, cepat berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kan ghil lilladzina amanu ini ada perasaan ghil itu kan perasaan tidak serak terhadap orang muslim, tidak boleh. Nah itu kan sulit di hati. Hati kan sulit. Masya Allah. Nah, ini di sana di kalangan bahkan pemaaf kepada ashirah, bukan hanya keluarga tapi keluarga masya Allah keluarga besar. Kalau di negara lain ketemu dengan satu negaranya di ashirah dia, kemudian menyambung ke muslim, oh begini dan begitu dan lain sebagainya, saling apa namanya bergabung dalam satu kebaikan sama muslim. Benar. Nah, saya benar gini. Habis waktunya. Persiapan gitu, jelas. Dan pas habis di bab yang ke-79 yang akan datang ini babnya ini kayak dibikin berurutan oleh Imam Nawawi. Kita belanjakan wujubi ta'ati walatil amri fi ghairi maksiatin wa tahrimi ta'atihim fil maksiatin. Jadi ada kewajiban taat kepada pemegang pengurusan, ada amir, ada pimpinan, atau dalam keislaman mungkin pemerintah yang mengatur jalannya roda kepemerintahan muslimin selama fi ghairi maksiatin, selama di dalamnya itu tidak ada satu kemaksiatan. Tetapi kalau sudah diperintahkan satu kemaksiatan, wa tahrimi ta'atihim fi maksiatin, haram hukumnya mentaati pada taatan yang maksiat. Apa tidak maksiat? Kalau kita punya imamul adom, imam yang satu muslimin ini, selama tidak maksiat harus diikuti.
Mungkin dia punya, pokoknya keluar rumah jarak safar pakai helm, maka dia jadi wajib. Karena perintahnya imam. Imam satu, imam satu. Sekarang kan belum ada. Adanya yo imam-imam sementara ini. Kelompok inti imam dewi, kelompok inti imam dewi, kelompok inti imam dewi dibayar sendiri-sendiri. Bagian-bagian ada yang hadis-hadis yang menghasung untuk begini, membayar itu dijadikan satu alat untuk kulit bulu hati-hati. Dan dia mengeruk kekayaan kepada rakyatnya dengan dalil diden-den ini gua, diweden-weden. Jadi hadis atau ayat ini dari gendruwo, ngeden ketiabe. Wah, patut semuanya. Kata ulama, al ilmu qoblal qauli wal amal. Tadi ilmu dulu. Jangan juga pokoknya dang ini. Mumpung punya kesempatan ilmunya dulu. Nah, itu urusan sumpah setia dan baik itu masalah ibadah kok. Ya harus ilmu dulu. Harus ilmu dulu kemudian baru dia itu beramal ataupun berucap. Ojo ngucap wis banget gitu. Jangan beramal dulu sebelum punya ilmunya. Mungkin itu aku dikulihat dan astagfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.